Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Ramadan dari Fakultas Hukum semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ribawi atau riba sebagai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Syukron SHMH yang telah disusun dengan sebaiknya. Yang pertama, pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata bahasa Arab az-ziyada atau yang berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, utang piutang, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 3. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl yaitu tukar menukar atau jual beli dua buah barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba fadl. Adapun yang tergolong barang-barang ribawi antara lain emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Yang kedua, riba nasi'ah adalah mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Yang ketiga, riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat atau keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjaminya. Contoh, Rahmat meminjamkan uang kepada Fauzi sebesar 20.000. Kemudian Rahmat meminta Fauzi untuk mengembalikan uangnya sebesar 23.000. Tambahan 3.000 inilah yang disebut riba qardi. Yang keempat, riba yad. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa antara riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegang barang sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Contoh, menganggap sempurna jual beli antara kurma dengan gandum tanpa harus saling menyerahkan dan menerima tempat akad. Selanjutnya, pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang artinya meja. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, macam-macam bank. Macam-macam bank ditinjau dari sisi pengelolaannya. Bank dibagi menjadi 2 macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah bank konvensional, yaitu bank dengan sistem bunga atau konvensional terdiri atas 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah yaitu bank dengan prinsip bagi hasil. Bank ini muncul atas kesadaran tentang larangan riba. Jadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah. Selain itu, operasional bank konvensional didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Selanjutnya, operasional bank syariah. Prinsip operasional dan produk syariah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi pergerakan dana masyarakat dan sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Yang pertama, pergerakan dana masyarakat. Dalam hal penyerahan dana dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan 2 prinsip, yaitu al-wadi'ah dan mudarabah. Yang pertama, prinsip al-wadi'ah atau prinsip simpan murni adalah titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Yang kedua, prinsip mudarabah yaitu subsistem dari musyarakah. Namun demikian, para ahli fikih meletakkan mudarabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus. Ulama Islam menyebut akad ini dengan menggunakan berbagai nama, terkadang disebut juga dengan istilah muqaradah, qirad, dan muamalah. Yang kedua, penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal penyaluran dana ke masyarakat, Bank Islam menggunakan prinsip-prinsip berikut. 1. Mudarabah. Jika terjadi kerugian ditanggung secara bersama-sama antara bank dan pihak pemodal. Yang kedua, musyarakah atau prinsip bagi hasil. Yang ketiga, murabaha atau disebut dana talangan. Yang keempat, ba'i bid zaman ajil atau konsep cicilan. Yang kelima, ijarah atau prinsip sewa. Yang keenam, bai'ut tajir
atau prinsip jual beli. Yang ketujuh, Qard Hasan, pinjaman kebijakan yang tidak dikenakan biaya dan tanpa bunga. Selanjutnya, pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya jaminan. Sedangkan menurut istilah asuransi ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain atau termasuk yang terkena musibah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Jadi tujuan asuransi ini adalah menawarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan tanpa ada unsur penambahan kekayaan seseorang. Dalam hal ini, asuransi memiliki tujuan untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan. Yang terakhir adalah jenis-jenis asuransi. Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi. Yang pertama, asuransi sosial dan asuransi takaful. Yang pertama adalah asuransi sosial adalah asuransi pemerintah yang merupakan tuntutan Undang-Undang 1945, khususnya pasal kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah asuransi takaful, merupakan lembaga asuransi yang berbasis Islam yang dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ijarah dan atau akad tabarruk. Akad ijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad tabarruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong. Akad ijarah yang dimaksud adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabarruk adalah akad hibah. Sekian dari saya atas penjelasan materi tentang riba yang sudah saya sampaikan. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.